Nggak usah banyak-banyak, 3 kali aja, 1, 2, 3 gitu. Adapun di lidah, lidah juga sunnah disiwakin. Nah itu baru tulan panjang gini, 3 kali. Biar apa? Fungsinya apa nih siwak? Fungsinya orang yang suka bersiwak nanti ketika sakaratul mautnya dimudahkan oleh SWT. Orang yang suka siwakan maka sakaratul mautnya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal. Ya karena banyak orang yang sakaratul mautnya sulit, ketika susah membaca la ilaha illallah maka didatengin nasi waktu. Biar apa? Biar mudah. Bahkan Rasulullah SAW sebelum meninggalnya sama Ali dikasih apa? Kesiwak. Rasulullah disiwakin sebelum Rasulullah meninggal. Biar apa? Biar lancar untuk mengucapkan tahlil la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Nah, siwaknya itu jangan kering, dibasahin dulu pakai air. Boleh pakai jigong, boleh. Saya mending pakai air dulu aja, dicuci dulu kan. Saya boleh juga dimut dulu, misalnya dimut. Ini baru diginiin, boleh. Oke. Tapi kalau lagi puasa nih kan masih ada kadang ada ludahnya nih. Jangan ditelan, batal nanti puasanya. Dilepehin gitu ya. Dengan tangan kanan. Nah, kalau nggak punya siwak pakai sikat gigi bisa nggak? Bisa. Tetapi tidak bisa mendapatkan sunnah yang didapatkan di dalam siwak. Cuma mendapatkan kebersihannya doang, kebersihan gigi. Manfaat zahirnya doang kalau sikat gigi. Tapi kalau siwak zahir batin dapat. Ya. Gigi putih, gigi kinclong, gigi kelinci tuh kan. Jadi sunnahnya membaca niat sunanal wudu, kemudian baca bismillah dan ta'awuz, dan kemudian siwak. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, laula an asyuka ala ummati la amartuh bisiwak. Kalau aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan kepada umatku, mewajibkan kepada umatku untuk bersiwak sebelum melaksanakan sholat. Saking pentingnya siwak. Tapi ini barang yang sering hilang, nggak tahu kenapa. Beneran? Dipinjam. Yang keempat yaitu ghuslul kafain, membasuh telapak tangan. Nah, membasuh telapak tangan bukan gini, bukan. Tapi membasuh telapak tangan ini yang paling afdol, yang paling bagus ialah menggabungkan keduanya. Menggabungkan keduanya begini. Jadi ambil air, baru diputar dulu yang kanan, baru ambil yang kiri. Satu gitu. Jadi membasuh telapak tangan itu yang paling bagus digabung langsung, yaitu tangan kanan dulu nih, tangan kanan diputar, tangan kiri putar. Nah, gitu. Jadi membasuh telapak tangan sampai kapan? Sampai mana? Sampai pergelangan ilal ku'ain, sampai telapak tangan. Dan wa yusannu ghusluhuma ma'an, dan disunahkan membasuhnya berbarengan. Jadi disunahkan itu enggak gini, tapi disunahkan tadi yaitu basuh barengan, misal gitu. Jadi putar nih, saya ambil pergelangan tangannya. Lagi. Kemudian apa? Setelah membasuh telapak tangan biasanya ngapain? Kumur. Dan istinsyak. Kumur dan istinsyak. Kumur istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung. Nah, disunahkan kumur dan memasukkan air ke dalam hidung berbarengan. Bagaimana caranya? Gini caranya. Ambil air. Yang kanan ada air, yang kiri ada air, kan gini. Seruput dulu yang kanan. Mas di sisa kanan kiri pindahin. Terus ngapain? Masukin air yang di kiri, yang di kanan udah itu. Kemudian apa? Kemudian ngapain? Istinsar dulu. Istinsar apa? Istinsar membuang air yang ada di umat. Nanti gini. Masih ada kan air misalnya? Nah ini kumur. Kumur-kumurnya diapain? Sunahnya apa? Mubalaghah. Berlebih-lebihan. Gimana berlebih-lebihan? Pas gini? Bisa gitu. Sunahnya gitu. Sunahnya begini? Mubalaghah. Habis itu baru gitu. Jadi sunahnya digabung. Emang ribet?
Tapi memang sunnahnya seperti itu. Jadi digabung. Ambil ini air, ambil air, kemudian diseruk. Tapi kalau ribet ya udah bisain aja deh. Kalau ribet bisa. Ya. Kalau bisa begini, lebih baik begitu. Tapi kalau nggak bisa, begini aja. Tapi kalau lebih bisa lebih baik yang mubalago atau berlebih-lebihan. Tapi kalau lagi puasa nggak boleh. Kalau lagi puasa makruh, makruh. Kalau ketelen sengaja nggak sengaja batal. Mubalago nih, umur mubalago. Gitu. Bisa gitu ya kan? Apa tadi? Ketelen nggak sengaja, batal nggak? Batal. Kenapa? Karena dia mubalago. Dia lalai, lah. Sama kayak orang lagi puasa berenang. Orang lagi puasa berenang, ketelan nggak sengaja, batal. Kayak lagi puasa jangan berenang. Lagi puasa berenang. Kecuali dia berenang di air yang sah buat mandi wajib dan dia niatinya untuk mandi wajib, maka nggak apa-apa. Kalau nggak sengaja, kalau sengaja batal. Ya, jadi matmado apa matmado? Kumur dan istinsyak. Apa itu istinsyak? Masukkan air ke dalam hidung. Bagaimana caranya? Caranya ialah ta'riful matmadah. Pengertian dulu, pengertian daripada matmadah atau kumur. Apa itu? Memasukkan air ke dalam mulut. Kumur itu memasukkan air ke dalam mulut. Dengan menggunakan tangan kanan. Dengan menggunakan tangan kanan. Ya. Adapun istinsyak ialah memasukkan air ke dalam hidung dan menggunakan tangan kanan juga. Dan menggunakan tangan kanan dulu juga. Tata caranya gimana? Tadi. Kalau misalnya digabung berarti kayak tadi. Tapi kalau misal dipisah berarti kumur dulu baru istinsyak. Dan yang keenam, mubalaghah fihima li ghairi sha'im. Mubalaghah atau berlebih-lebihan fihima ketika lagi matmadah kumur dan ketika lagi masukin air ke dalam hidung, kecuali orang yang puasa. Orang yang puasa nggak boleh, makruh. Makruh. Yaitu ialah dia kumur sampai air ke dalam sini. Ini apa namanya? Tenggorokan sampai kerongkongan. Nah itulah lak-lakan kalau bahasa Bang Sobor. Apa? Gitu ya. Nah, adapun kalau ini istinsyak itu masukin air ke dalam hidung, itu sampai sini nih airnya. Sampai sini. Emang kalau baru-baru itu batuk-batuk bisa sampai puyeng, batuk-batuk. Sampai sini, otak. Enggak, sampai sini. Emang kadang-kadang bisa sampai puyeng kalau awal-awal. Habis itu baru istinsar. Yaitu wafil istinsyak ayyus'aidal ma bin nafsi ilal khayshum. Yaitu menekan air sampai ke dalam hidung sampai sini. Ditarik. Tapi kalau nggak bisa ya udah. Dan yang ketujuh, sebelum daripada membasuh muka, yakni istinsar. Apa istinsar? Mengeluarkan air daripada hidung. Hidung. Menggunakan tangan kiri. Wa yusan wa yakun biyadihi yusra. Dan disunahkan menggunakan tangan kiri. Disunahkan menggunakan tangan kiri. Dan yang kedelapan, atasli sufi mamado, mentiga kalikan yang telah lalu. Jadi apa? Kumurnya 3 kali. Basuh telapak tangan 3 kali. Apa namanya? Masukin air ke dalam hidung 3 kali. 3 kali. Kemudian apa lagi? 3 kali. Ya itu 3 kali. Baca bismillah 3 kali juga bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi sebelum basuh muka ada 8 sunnah. Yang pertama ialah membaca niat sunnah wudu. Yang kedua membaca bismillah dan ta'awuz. Yang ketiga bersiwak. Yang keempat ghusl kafain, basuh telapak tangan. Yang kelima kumur dan istinsyak. Yang keenam berlebih-lebihan ketika kumur dan istinsyak. Dan yang ketujuh istinsar, yaitu membuang air dari hidung. Yang ke-8
taslis atau mentiga kalikan yang telah lalu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada, lanjut. Kemudian rukun yang kedua. Apa rukun yang kedua? Membasuh muka. Ghuslul wajhi, membasuh muka. Nah, batasannya sampai mana nih? Kadang orang membasuh muka asal-asalan. Yang penting gini aja. Sangat tuh. Enggak? Harus ada batasannya. Maksudnya yang disebut muka tuh sampai mana? Sampai leher apa enggak? Hah? Sampai leher enggak? Hah? Enggak. Sampai rahang. Ini muka sampai sini. Muka. Yaitu mana? Kalau misalnya batasan panjangnya, panjang yaitu dari tempat tumbuhnya rambut sampai rahang. Tempat tumbuhnya rambut sampai rahang. Nah, ini contohin langsung tuh, kan? Ini tempat tumbuhnya rambut sini nih. Sampai sini, sampai rahang. Coba contohin Akbarisa. Coba. Nabil. Maju dong, kelihatan sini dong. Orang sini aja baru dulu buat contoh. Nah, itu kan ini rahang harus kena dan ini harus kena. Ini tempat tumbuhnya rambut harus kena, rahang harus kena. Adapun lebarnya ialah antara dua kuping. Antara dua kuping harus kena. Coba antara dua kuping berarti ini mana? Sampai situ. Tapi nanti ada sunnahnya ialah kenain kuping. Jadi kuping itu 9 kali. Kuping, apa kuping? Telinga itu 9 kali basuhan. 3 kali basuhan berbarengan dengan wajah, 3 kali basuhan berbarengan dengan rambut atau kepala, 3 kali basuhan misah. Gimana tata caranya? Tata caranya gini nih. Nih, ke atas. Nih, bisa contohin buat hakim, makanya sengaja. Gini misalnya. Nah, ini kukunya biar kena gimana? Belakangnya. Gitu. Jadi muka dulu, habis muka baru ini belakangnya. Makanya kita punya teman lama dia wudunya. Karena mengikuti sunnah Nabi. Masya Allah. Nah, apa hukum membasuh rambut-rambutan yang ada di kepala? Bang Aldi, silakan maju ke depan. Ini contohnya nih. Yang namanya di kepala sebagian orang pasti ada namanya bewok, ada yang namanya jenggot, ada yang namanya kumis, ada yang namanya alis. Nah, wajib gak tuh bulu-buluan yang ada di kepala, wajib gak? Tergantung. Kalau yang masih dalam lingkaran wajah, maka wajib. Seperti apa? Cambang. Coba lihat cambangnya. Seperti cambang. Seperti bewok itu masih wajib. Wajib. Adapun jenggot hukumnya ialah kalau jenggotnya tipis, maka hukumnya wajib dibasuh bagian dalamnya. Jadi punya jenggot begini nih. Coba. Ini tipis jatuhnya. Kenapa? Karena dalam jarak 1,5 meter itu masih kelihatan bagian dalamnya. Jadi yang disebut tipis itu dalam jarak 1,5 meter itu masih kelihatan bagian ininya, kulit dalamnya. Tapi yang disebut tebal dalam jarak 1,5 meter itu nggak kelihatan bagian dalamnya. Kalau ini kelihatan. Nah, maka wudunya kayak gini, lihat ya, wudunya. Ya. Ayo, langsung. Digosok-gosok jenggotnya. Ulang. Harus digosok-gosok. Kalau alis jelas wajib kena. Alis, terus apa bulu mata, bagian sini, nah itu wajib kena. Nah, ini pertanyaannya yang sering ditanyakan ialah jenggot gimana nih jenggot? Kalau jenggotnya tebal, maka kalau jenggotnya tipis maka wajib digini nih.
harus dimasukin apanya, tangannya, bagian dalamnya harus kena. Tapi kalau misalnya jenggotnya tebal 1 meter misalnya, tebal banget ya, atau jenggotnya 1 kepal ya, sunnah Nabi itu jenggot 1 kepal ya, adapun lebih sebenarnya sunnahnya baik 1 kepal. Nah, jenggot kalau tebal gimana, nggak usah diginiin ribet, langsung aja. Salah. Nah, tarik gitu. Kita nggak punya jenggot, makanya bingung gitu ya. Nah, gitu ya. Kalau misalnya tebal gitu, jadi nggak usah digusuk. Nah, jadi wajib untuk membasuh seluruh rambut-rambutan, bukan rambut-rambutan yang ada di kepala seluruhnya. Zahiruha wa batinuha, rambutnya plus kulitnya. Berarti apa digosok, gosok-gosok. Ada yang dikecualikan. Wa yustasna min dzalika al-lihyah wal 'aridain idza kana katsifain. Dan dikecualikan daripada bulu-buluan yang wajib dibasuh bagian dalam dan luarnya ialah jenggot dan cambang apabila tebal. Tebal. Tebal itu gimana yang tadi kita bilang? Dihitung tebal yaitu jarak 1,5 meter tidak terlihat bagian dalam kulitnya. Ya. Maka wajib membasuh zohirnya doang kalau misalnya tebal. Zohirnya doang kalau misalnya tebal. Wa yusanu takhliluha min asfali biyadihil yumna, dan disunahkan mentakhlil atau menyela-nyelanya dari bawah dengan tangan kanan. Dari bawah dengan tangan kanan. Nah, adapun sunnah ketika lagi membasuh wajah. Kalau tadi sunnah sebelum basuh wajah adalah 8. Berarti berapa lagi? 50 lagi. 50 sunnah lah. Sekarang sunnah ketika membasuh wajah. Ketika membasuh wajah sunnahnya ada dikit. 10. Ada 10. Yang pertama, talaffuz bin niyah. Melafazkan niat. Lah, tadi udah melafazkan niat. Iya, kalau yang tadi awal-awal sebelum basuh muka, melafazkan niat sunnah wudu. Melafazkan niat sunnah wudu. Kalau sekarang sebelum basuh muka melafazkan niat yang wudunya. Nawaitul wudu alirafil hadasil asghari fardholillahi taala, itunya. Kalau tadi yang awal-awal nawaitu sunnah wudu. Dilafazkan. Adapun doa-doa ketika lagi basuh mukanya kayaknya kita skip aja ya. Nanti aja. Kemudian sunnah yang kedua, ayat da'a bil wajhi min a'lahu, yaitu memulai wajahnya dengan atas. Jadi memulai wajahnya itu dari atas. Jadi memang boleh dari mana aja sebenarnya, cuman sunnahnya dari atas. Itu dari atas dulu. Sunnahnya ngambil airnya baru ke atas. Dan sambil nih niat. Ya. Tapi kalau misalnya pengen dari tengah juga nggak apa-apa, bebas. Tapi sunahnya dari atas baru ke samping, bawah, gesek-gesek, ke sini gosok-gosok. Ketiga, ayakhudal ma biyadihi jami'an, mengambil airnya dengan tangan seluruhnya. Sunahnya ngambil airnya dengan tangan seluruhnya. Jadi langsung gini. Boleh nggak satu tangan? Ambil tangan, bisa kanan dulu, kanan lagi. Bisa nggak? Bisa aja. Tapi sunahnya seluruh sunahnya semua tangan ngambilnya gitu. Tapi boleh nggak kalau ngambil satu-satu? Boleh aja. Jadi dia menganggap kan kanan dulu lebih bagus daripada kiri. Tapi kalau muka jangan kanan dulu kiri, ya kan, dua-duanya langsung. Meskipun memang kanan lebih baik daripada yang kiri, maksudnya mendahulukan kanan daripada yang kiri. Tapi dalam permasalahan muka ya langsung semuanya. Keempat, ta'ahudul maq, menyela-nyela atau mencongkel-congkel atau menggosok-gosok mak. Apa yang mak? Zorful ain alladhi yalil anf. Ujung apa? Ujung mata yang dekat hidung. Sini nih. Ujung mata yang dekat hidung, di sela-sela nih. Jadi ketika lagi muka digini-gini. Ya, yang biasa tempat belek. Wa ta'ahudul bisababah, dan menggosok-gosoknya dengan menggunakan telunjuk. Jadi gosoknya pakai telunjuk.
Jadi gini, hati-hati ya, jangan sampai lepas tangannya. Kalau tangannya lepas, mustakmal nanti, nggak sah wudunya. Ini harus nyambung, harusnya nyambung gini. Nyambung aja, nggak sah wudunya. Terus harus nyambung. Misal nih, sampai sini, tunjuk. Kemudian apa? 5 yang keenam, masful uzunin, mengusap kuping. Ini kita bilang tadi, bahwasanya membasuh kuping, mengusap kuping ada 9 kali. Ada 9 kali. Yang 3 kali berbarengan dengan wajah. Tadi contohnya begitu. Kuping, kuping. Khurujan minal khilaf. Karena kenapa kuping ketika lagi di wajah hukumnya sunnah? Karena kaidah mengatakan khurujan minal khilaf mustahabun, keluar dari perbedaan ulama hukumnya sunnah. Karena menurut Imam Hanafi membasuh kuping hukumnya wajib. Membasuh kuping hukumnya wajib. Maksudnya membasuh kuping hukumnya wajib gimana? Maksudnya kuping termasuk daripada bagian wajah. Kalau kata Imam Hanafi, Imam Hanafi berkata bahwasanya kuping termasuk wajah. Makanya ketika lagi membasuh wajah, kuping harus kena. Khurujan minal khilaf mustahabun. Imam Hanafi mewajibkannya. Maka daripada ada perbedaan ulama, keluar dari perbedaan ulama, hukumnya sunnah. Berarti membasuh kuping ketika lagi membasuh muka hukumnya sunnah. Yang ketujuh, itolatul gurroh, memanjangkan usapan wajah. Memanjangkan usapan wajah. Maksudnya memanjangkan usapan wajah apa? Yang lebih dari wajah kenain juga. Yang lebih dari wajah kenain juga. Apa? Sampai sini sampai bawah. Yang atasnya, yang bagian kepala nggak dipresin banget tapi diatasin lagi. Nah, itu namanya ta'ahudul. Itu alatul gurrah, memanjangkan basuhan kepala. Memanjangkan basuhan muka. Yang ke-8, adalku, diurut-urut mukanya. Muka diurut-urut, digosok-gosok maksudnya. Yaitu apa? Imrarul yad 'alal adu. Menjalankan air ke anggota wajah. Jadi airnya gini-gini. Jadi jangan cuma beres. Andai kata sah pun boleh sah. Yang penting kena semua, tapi nggak sunnah. Boleh sah, yang penting kena semua. Tapi nggak sunnah. Yang ke-9, at-takhlilul lihya al-katifah. Tadi kalau jenggot tebal wajib nggak dimasukin tangannya gini-gini? Nggak wajib, tapi sunnah. Sunnahnya at-takhlilul lihya al-katifah. Menyela-nyela jenggot yang tebal. Nyela-nyela jenggot yang tebal. Jadi jenggot yang tebal digini-gini. Sunnah hukumnya. Wal aridain katifah, dan juga cambang yang tebal juga sunnahnya digosok-gosok. Wa yakunu bi asabi'il yadil yumna min asfal, dan disunahkan dengan menggunakan jari-jari tangan kanan dari bawah, wa bi ghurfati mustaqillah, dan dengan basuhan yang lain. Jadi maksudnya gimana? Jadi bukan masuknya bukan satu basuhan yang sama, tapi ngambil air yang lain. Jadi muka dulu 3 kali, habis itu baru sebelum ke tangan jenggot dulu gini-gini. Dengan bigur fatin mustaqillah, dengan basuhan yang lain. Jadi bukan satu kali basuhan berbarengan dengan muka. Kalau tadi kuping berbarengan dengan muka, satu gurfa, satu basuhan. Tapi kalau ini dengan basuhan yang lain. 10, atasli sufi mamado, mentiga kalikan yang telah lewat, yang telah lalu. Mentiga kalikan. Apa aja yang 3 kalikan berarti? 3 kali apa? 3 kalikan basuhan wajahnya, kupingnya juga 3 kalikan, terus digosok-gosokkan 3 kali. Jadi yang bisa 3 kalikan di 3 kalikan. Inilah sunnah-sunnah yang dilaksanakan ketika lagi membasuh wajah. Itu berarti ada berapa ya? 10. Berarti 10 tambah 8 sama dengan 18. Berarti sisa berapa lagi? 40 lagi sunnahnya ya. Masih lama waktu, tenang aja. Pelan-pelan aja.
Kalau udah praktek mah gampang. Kalau udah praktek gampang. Tapi kalau memang teori memang rada panjang. Kemudian rukun yang ke berapa? Tiga. Apa rukun yang ketiga? Ghuslul yadain ma'al mirfaqain. Membasuh kedua tangan berbarengan dengan siku. Membasuh kedua tangan berbarengan sampai siku. Susah terlalu ketat. Nabil, contoh Nabil. Nih, kedua tangan sampai siku. Ini siku, bener gak? Atau sikut? Sikut. Atau orang lain bilangnya ini apa? Dengkul bawah. Dengkul. Sikut lah ya sikut. Nah. Mana tadi? Membasuh kedua tangan sampai sikut. Apa itu sikut? Yaitu tulang nih, tulang yang ada di ujung nih. Yang ada di ujung. Ini namanya sikut. Wafikul linyad mirfaqain. Dan setiap tangan punya sikut. Wajib ghuslu juz'in minal adudi lita'akkad min ghuslil yad kulliha. Dan wajib, ini kan memang di dalam Al-Qur'an apa? Sampai siku. Tapi nggak boleh kalau cuma segitu. Misalnya nih, di press ini. Dipasang aja. Nggak boleh. Harus wajib dilebihin. Wajib dilebihin. Wajib melebihkan daripada sikunya tersebut. Wajib ghuslu juz'in minal adud. Dan wajib membasuh daripada sebagian otot lengan. Jadi ketika ngambil harus dilebihin. Kemudian lita'akkad min ghuslil yad kulliha. Karena biar yakin dia telah dia telah membasuh tangan seluruhnya. Tapi kalau misalnya sampai siku nih, tadi kena nggak sikunya? Ragu-ragu nggak? Ragu-ragu. Maka sesuatu yang ragu-ragu itu nggak boleh. Maka kaidah mengatakan ma la yatimul wajib illa bihi fa wajib. Apa-apa yang tidak sempurna sesuatu yang wajib kecuali dengannya. Apa-apa yang tidak sempurna sesuatu yang wajib. Ini sesuatu yang wajib kan sampai sikut. Kecuali dengannya, kecuali dengan melebihkan sedikit. Maka tidak sempurna apa ragu-ragu. Kalau ragu-ragu nih yang wajib kecuali dengannya, kecuali dengan melebihkan sedikit fa wajib. Maka yang lebih sedikit tersebut hukumnya wajib. Nanti juga kaidahnya pakai ketika lagi membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Jadi tangan sampai seperti ini pertanyaannya. Dari sini ke sini, sini ke sini. Dari sini ke sini, sampai sini ke sini. Maka dari sini dulu baru ke siku. Jadi diambil lagi gini. Gitu. Diambil lagi. Jadi sunahnya dari sini dulu, dari lengan ke siku. Tapi ada perbedaan ulama. Kalau misalnya dengan menggunakan gayung, ini kalau misalnya airnya mengalir. Tapi kalau menggunakan gayung, itu ada perbedaan ulama. Ada yang mengatakan dari sini dulu, ada yang mengatakan dari sini. Maka sunnah membasuh kedua tangan sebelumnya, sunnah sebelum membasuh kedua tangan itu jumlahnya ada nggak nih? Nggak ada. Sunnahnya ada sunnah ketika membasuh tangan. Sunnah ketika membasuh kedua tangan. Apa? Nah ini tadi kita bilang. Ayyab tadiya minal kaffain. Memulai membasuh kedua tangan dari telapak tangan. Coba contohin. Siapa yang mau contohin? Ali, contohin di. Tadi gimana ya? Dari telapak. Nah ya gitu. Tapi belum dapat sunahnya, karena sunahnya nanti diurut-urut gini-gini. Nah, ntar kalau masalah sunah-sunahan kita kepada teman kita yang ahli sunah-sunahan deh. Ahmad Seno Al-Ghazali. Idza kana yasibul ma ala nafsi. Kalau misalnya dia nyiram airnya dengan dirinya sendiri. Maksudnya apa?
pakai keran gitu. Ya, maksudnya dengan menggunakan keran atau air yang mengalir. Maka dari sini dari ini dari luar tangan biar tadi dipu. Oke. Dan nggak boleh lepas, ingat kalau lepas nanti mustaqbal. Tapi kalau misalnya wa iza sobba alaihi goiruhu, kalau misalnya yang nyiramnya yang lain, kalau di sini justru pakai air keran atau pakai gayung. Fayab tadi ubil mirfak, maka mulainya dengan sikut. Ini kata Imam Romli. Ini kata Imam Romli terjadi perbedaan seperti ini. Tapi kata Ibnu Hajar Al-Haytami tidak ada perbedaan. Baik menggunakan tangannya sendiri, menggunakan keran, menggunakan air dari mana aja, itu dari telapak tangan sampai siku. Ya, kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, famutlakan, maka sama aja. Mau menggunakan gayung, menggunakan keran, menggunakan air dari punya sendiri, fayabda'u bil asabi fil yadain warrajulain. Maka memulainya dengan jari-jari di tangan maupun di kaki. Jadi mulainya dari sini. Ya. Ini kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sedangkan pentolan mazhab Syafi'i jumlahnya ada 7. Yang pertama Imam Nawawi yang kitabnya sering kita pelajari. Apa ya? Minhajut Talibin, Arba'in Nawawi, Riyadus Salihin, Al-Adhkar dan lain sebagainya. Banyak Riyadus Salihin, Al-Adhkar ya. Kemudian Imam Rafi'i. Pimpinan Syafi'i. Yang pertama Imam Nawawi, yang kedua Imam Rafi'i. Tapi masalahnya peringkat 1, peringkat 2-nya ini berkata peringkat 1, peringkat 20. Saking kerennya Imam Nawawi. Andai kata dilawan Imam Nawawi sama pentolan mazhab Syafi'i yang nomor 2 sampai nomor 7, maka menang Imam Nawawi. Saking kerennya Imam Nawawi. Yang kedua Imam Rafi'i. Yang ketiga nih baru terjadi perbedaan antara Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Makanya kalau ada di kitab fikih, ini menurut Imam Romli, ini menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu wajar karena mereka memang suka bertentang. Nah, yang mana dikuatkan? Yang mana yang dikuatkan? Yang mana yang dikuatkan? Kalau menurut ulama Mesir, maka yang dikuatkan Imam Romli. Tapi kalau menurut ulama Yaman, ulama Indonesia yang dikuatkan namanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami yang ketiga, yang keempat Imam Romli. Ini apa namanya? Bahasa kita peringkat-peringkatannya nih, wah ngadu-ngaduan lah. Romli di atas kadang Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi kita ulama-ulama Yaman, ulama Indonesia mengatakan Ibnu Hajar Al-Haytami yang peringkat 3-nya. Yang peringkat 4-nya baru Imam Romli. Yang kelimanya Imam siapa? Khatib Syarbini. Imam Khatib Syarbini. Yang keenamnya Imam Syekh Zakaria Al-Ansari. Dan yang ketujuhnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Yang ketujuhnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Apa? Pengarang kitab Fathul Bari. Syarah daripada kitab Sahih Bukhari. Pengarang kitab Bulughul Maram yang kitabnya sering dibaca-baca di pesantren-pesantren. Nah, makanya ini terjadi pertentangan Imam Ramli dengan Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau terjadi pertentangan seperti ini gimana? Ya udah, kita bisa mengikuti yang Ibnu Hajar, bisa mengikuti juga yang Imam Ramli. Maka sunnah yang pertama ketika lagi membasuh kedua tangan ialah memulai dengan telapak tangan. Sunnah yang kedua at-tayammun. Memulai dengan tangan kanan. Boleh nggak basuh tangan kiri dulu? Boleh. Tapi sunnahnya tangan kanan. Yang ketiga adalku, mengurut-ngurut. Jadi memang bisa tadi sah. Tapi sunnahnya misalnya kalau gini gini dulu baru putar. Sunnahnya diurut-urut tangannya, diurut-urut. Karena nanti di hari kiamat umatnya Rasulullah SAW kelihatan ciri-cirinya dari apa? Dari wajahnya, tangannya, badannya bercahaya. Tangannya, wajahnya bercahaya. Sebab apa cahaya tersebut? Sebab wudunya. Makanya orang yang nggak pernah sholat nggak bercahaya nanti. Ini umat siapa nih? Ya Rasul sih umat kamu. Itu kan bercahaya sih.
Jarang sholat ya. Oh, gitu. Ini orang yang jarang sholat kelihatan nggak ada cahaya, nggak ada cahaya. Maka sunnahnya apa diurut-urut tuh. Makanya kan memang yang wajib sampai mirfak apa ya siku. Tapi disunahkan bukan sampai siku, sampai otot sampai ketek. Benar. Sunahnya ini biar panjang cahayanya nanti di hari kiamat. Orang yang suka ajan panjang. Apa panjang? Lehernya. Orang yang suka ajan lehernya panjang di hari kiamat. Ini kelihatan nanti di hari kiamat tuh lehernya panjang nih. Bukan bibirnya panjang, lehernya yang panjang. Lehernya panjang di hari kiamat. Kelihatan nanti nih orang suka ajan. Kelihatan lah. Orang yang pada hari kiamat berdarah-darah jalannya. Orang apa berarti? Mati syah. Jadi kelihatan nanti orang, pokoknya dia meninggalnya dengan cara apa kelihatan pada hari kiamat. Mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat dengan terakhir kali mereka ketika matinya. Terakhir kali mereka ketika mati. Mana tadi? Yang keberapa sekarang? 4. At-takhlil, menyela-nyela. Menyela-nyela apa? Menyela-nyela bi ay kaifiyati fal afdalu bit tashbih wa huwa wada'u ihdahuma 'ala al-ukhra. Yaitu meletakkan satu tangan di atas tangan lainnya gini-gini di sela-sela. Jadi sela-sela jarinya itu pas lagi di tangan begini. Sunahnya seperti itu 4. Yang kelima, itolatu tahjil, memanjangkan basuhan tangan. Tadi yang wajibnya sampai mana? Siku. Nah, disunahkan ila nisfil adud. Sampai setengah otot. Setengah otot. Tapi wal akmal ilal katif. Tapi yang lebih bagus lagi, yang lebih sempurna lagi sampai ke ketek. Tapi lihat-lihat dulu nih. Lihat-lihat tuh. Dulu kalau keteknya bau jangan deh, bahaya, orang lain ntar kecium baunya. Makanya ada orang yang wudhu buka baju. Bagus, sunnah. Sunnah. Tapi kalau misalnya sampai buka celana bahaya. Maksudnya dia cuma pakai celana pendek doang. Nah, ini nggak boleh lah karena aurat kan. Aurat. Memang nanti bakal ada juga pembahasan bahwasanya kan kaki itu wajib sampai mata kaki. Nanti sunahkan sampai setengah betis bahkan sampai dengkul. Nah, dia pakai celana pendek di atas dengkul. Nah, dosa. Dosa apa? Buka aurat karena aurat laki-laki itu kepada laki-laki lain ialah dari pusar sampai lutut. Di bawah lutut bawah lutut. Dari pusar sampai bawah lutut. Makanya main bola pakai celana panjang. Boleh pendek, cuman pendeknya itu sebetis. Mana tadi? 5 ya. 6. Tahrikul khotim, menggerak-gerakan cincin. Kalau yang punya cincin digerak-gerakin. Sunahnya jadi pas lagi wudu nih, tangan cincin digerak-gerakin. Biar apa? Biar air masuk ke dalam tangannya. Tapi ini sunahnya kalau misalnya cincinnya itu rada kendor. Tapi kalau cincinnya itu kenceng, kalau cincinnya kenceng bukan sunnah, wajib. Kalau cincinnya kenceng, bukan sunnah tapi wajib memasukkan airnya ke dalam cincinnya tersebut. Bukan cincinnya, ke dalam tangan yang ada dalam cincinnya tersebut. Tahrikul khatim kan kenceng, menggerak-gerakan cincin. Alladzi yasilul ma' tahtahu, yang air mengalir di bawah cincin tersebut. Fa idalam yasil, kalau misalnya air nggak bisa ngalir berarti kan kenceng tuh cincin. Fayajibu tahrikuhu, maka bukan sunnah hukum menggerak-gerakannya tapi wajib. Yang ketujuh al-mualah. Apa mualah? Terus-terusan. Terus-terusan. Bainal ghusl wajhi wal yadain, dari antara basuhan wajah dengan tangan. Yang dimaksud dengan mualah atau terus-terusan gini apa ya? Yaitu jangan sampai kering airnya. Air basuhannya jangan sampai kering. Misalnya nih, habis basuh muka. Diem dulu deh. Merenung.
kering yang air yang ada di mukanya. Nah, dia lanjut lagi. Wudu lagi yang tangannya. Makruh. Ada juga orang misalnya semuka. Habis itu jeda dulu dia. Telepon dulu. Ada telepon nih. Boleh nggak? Boleh aja. Angkat telepon dulu. Habis itu tutup teleponnya masih basah wajahnya. Kemudian tangannya dilanjutin. Makruh nggak? Makruh nggak tuh? Nabi makruh. Karena ngomong bukan karena mualahnya. Jadi mualah sunnah. Sunnah. Yaitu ketika orang terus-terusan. Maksudnya jangan sampai kering basuhan yang terakhir. Basuhan terakhir itu wajah. Basuhan terakhir apa? Habis wajah apa ya? Tangan. Habis wajah tangan. Nah, dari wajah ke tangan ini jangan sampai kering yang wajahnya. Kalau kering makanya bukan mualah, maka hukumnya makruh. Kalau udah kering maka hukumnya makruh. Maka harus terus-terusan mualah namanya. Tapi kalau misalnya pengen, misalnya dijeda nih, habis tangan, nongkrong dulu, nonton TV dulu, sampai kering, belum batal. Habis itu baru lanjutin sama dia kepala sama kaki, sah nggak? Sah. Cuman makruh. Kalau misalnya ada hal-hal yang membuat dia makruh, tapi sah. Yang penting di jeda tersebut tidak ada sesuatu yang membatalkan seperti ngentut, kentut, atau megang kemaluan dan lain sebagainya. Yang ke-8 taslis fi mamadho, mentiga kalikan yang telah lalu. Berarti 8 sunnah ketika membasuh tangan. Berarti udah berapa itu? 18 tambah 8. 26. Berarti berapa lagi? Kurangnya 40 kurang 8. 32 sunnah lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian fardu wudu yang keberapa sekarang? Keempat. Bentar lagi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salawatan dulu lah, biar gak bau majelisnya. Jadi kalau ada majlis taklim, ada majlis apapun zikir yang nggak di dalamnya nggak ada selawatnya, maka majlis itu bau. Tapi batinnya bau, nggak kelihatan. Kalau zahirnya nggak kelihatan. Tapi kalau batinnya kelihatannya bau. Ini selawatan dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa biyadil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil busyara salatan tubashiruna biha alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Wajib atau fardu atau rukun wudu yang keempat ialah mashu ba'di min basyaratir ra'si au sya'rihi. Mengusap
sebagian kepala, bagian kulit kepala atau rambut. Jadi kenapa bukan mengusap rambut? Karena ada orang yang nggak punya rambut, nah, maka membasuh sebagian kepala, kulit kepala. Nah, fayakfi walau ba'du sya'rihi, maka cukup walaupun cuma satu helai rambut doang, walaupun cuma sebagian rambut doang. Mana rambutnya gondrong? Kita susah satu helainya nih. Udah begini udah susah ini sampai satu helainya. Siapa coba satu helai ambil. Nah, misalnya satu helai rambut begini nih, ambil air, diusap, usap ya bukan basuh. Kalau basuh tuh ngambil airnya. Tapi kalau diusap, ambil airnya, buang. Terus itu gini. Cukup walaupun cuma satu helai rambut doang. Tapi nggak sunnah. Yang sunnahnya itu seluruh rambut. Wa syartu sya'rin, dan yang disebut rambut itu jadi bisa satu helai rambut, akan tapi yang masih daerah kepala. Adapun yang di luar kepala bukan disebut rambut. Maksudnya di luar kepala bukan disebut rambut, tapi yang rambutnya panjang. Kepala sampai sini nih. Nah, rambut yang dari sini sampai sini nggak dianggap. Ada yang kata dia ngusapnya bagian sini, nggak bisa. Jadi harus rambut yang sampai sini. Jadi rambut yang di sebagian di tempat kepala. Wa syartu sya'ri alladhi yasihul mashu alaihi, yaitu syarat rambutnya itu yang dianggap sah untuk diusap, yaitu masih seukuran kepala, Adapun sunnah kepala, sunnah lagi di rambut ada 4 doang. Doang. Apa itu? Yang pertama, mengusap seluruh kepala, atau seluruh rambut. Nih, caranya kita santai. Mudah, gampang. Dan digabungin dengan kuping. Ini lampunya ada 3 nih. Dan digabungin dengan kuping. Habis umrah. Umrah subuh. Misalnya gini. Ambil air deh. Ambil air. Nah, ini tangan jempol nih di atas kuping. Tangan nih dialiri ke belakang. Di belakangnya. Kemudian dimajuin lagi ke depan. Sampai sini, habis itu ditarik ke kuping. Gitu caranya. Yang sunnah seperti itu. Jadi ambil air, kemudian taruh nih. Kalau cewek rambutnya panjang, gini. Jadi seperti itu. Yang sunnahnya seperti itu. Yaitu mengusap seluruh kepala, dan nanti digabung dengan kuping juga. Nah, jadi kuping yang kali ke berapa ya? 4, 5 sama 6-nya itu ketika lagi kepala, digabung dengan kepala. Satu basuhan ya. Mashu jami' rasi, yaitu mengusap seluruh kepala. Wa yusannu bi ayyada'a ibhamaihi ala sudugaihi, yaitu disunahkan meletakkan jempol di belakang kuping tadi. Letakkan jempol di belakang kuping. Kemudian apa? Wa yulsuq as-sababata ini bi ba'dihha, dan menaruh tunjuk di sebagiannya. Ini. Kemudian wa yabda'u bil mashi min muqaddimatir ra'si ila akhirih. Kemudian memulai mengusapnya dari depan kepala sampai ke belakang. Ke belakang. Dari depan sampai ke belakang. Dari depan sampai ke belakang. Kemudian ngapain? Wa yuraddahuma ilal muqaddamati in kana sya'ruhu yang qalib. Nah, majuin lagi ke depan lagi. Ini udah ke belakang, dimajuin ke depan lagi. Kemudian ya udah baru kuping ke kuping. Tapi kalau misalnya rambutnya pendek banget atau rambutnya panjang banget kayak rambut cewek, maka nggak usah diulang ke belakang lagi. Nggak usah diulang ke depan lagi. Jadi langsung ke kuping. Jadi yang pertama mengusap seluruh kepala. Kenapa? Karena madhab siapa? Madhab Maliki mewajibkan daripada mengusap seluruh kepala. Maka kaidahnya tadi lagi. Apa kaidahnya? Khurujan minal khilafi mustahabun. Keluar dari perbedaan ulama hukumnya sunnah. Yang kedua, mashul udhunain, mengusap kuping, ma'ar ra'si, berbarengan dengan kepala. Khurujan minal khilaf, karena keluar dari perbedaan ulama. Imam Hanafi yang mengatakan innal udhunain minar ra'si, sungguhnya kuping itu termasuk kepala.
Maka sunahnya juga berbarengan dengan kuping. Jadi ketika tadi rambut. Yang ketiga, al-mualah baina ghaslil yadain wa mashir ra'si. Terus-terusan antara mengusap kedua tangan dan membasuh antara membasuh kedua tangan dan mengusap kepala. Jadi jangan sampai kering yang di tangannya, sampai ketika dia sampai ke kepala. Dan yang keempat, taslis atau mentiga kalikan yang telah lalu. Berarti berapa itu? 32 dikurang 3, dikurang 4. 28 lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Sunnah setelah mengusap kepala. Oh tadi sunnah ketika mengusap kepala. Sekarang setelah mengusap kepala sebelum kaki, sebelum kuping. Sebelum kuping kan nggak wajib. Sunnah setelah kepala sebelum kuping gara-gara dia kuping. Sebelum kaki. Yang pertama ada dua doang, ada dua. Yang pertama apa? Mengusap kuping. Lah, tadi kuping, sekarang kuping lagi. Iya, sekarang misah. Misah. Berarti gimana misah? Yaitu gini tata caranya. 3 kali dengan basuh dan lain. Ini apa namanya? Tunjuk, masukin dalam kuping. Kuping. Nah, ini jempol taruh belakang. Ini ya. Ini tunjuk masukin kuping, jadi korek-korek, keluar nanti kuning-kuningnya. Gini ya. Ini jempol taruh belakang dulu. Habis itu ngapain? Dijalanin ke depan. Ambil lagi. 3 kali gitu. Jadi kayak orang gini. Itu kuping. Jadi kuping seperti 3 kali. 3 kali dengan air yang baru. Dengan air yang baru. Boleh nggak gini doang? Boleh aja, cuman gitulah ya. Tapi cara yang sempurnanya seperti itu. Hati-hati, jangan sampai kita kayak bocah. Bocah gimana ya wudunya? Ini dia, ngambil air buat muka. Makruh deh, nggak boleh. Nggak boleh apa namanya memukul kepala ketika lagi wudu. Hukumnya makruh. Makruh memukul kepala ketika lagi wudu. Maksudnya memukul kepala gimana? Gini. Tapi pelan-pelan. Pakai perasaan. Dan yang kedua, mashur raqabah. Mengusap tengkuk. Jadi habis ini apa namanya? Habis kuping, tengkuk. Apa tengkuk? Belakang leher. Jadi ambil air, gini aja. 3 kali, gitu aja. Indal imam ini menurut pendapat daripada Imam Ghazali, Imam Bagawi, dan Imam Rafi'i. Wa yusanu bil yadil yumna, dan disunahkan menggunakan tangan kanan. Jadi setelah mengusap kepala, sebelum kita membasuh daripada kaki, maka disunahkan 2. Mengusap kuping sebanyak 3 kali, misah ya airnya. Dan yang kedua ialah mengusap daripada tengkuk. Mengusap tengkuk. Pertanyaannya gini. Kan bahasanya itu mengusap kepala atau rambut. Sekarang pertanyaannya, kalau misal dibasuh boleh nggak? Air digini-gini nih. Jadi keran nyalain, kepala gini-giniin. Sah nggak? Sah nggak? Jadi basuh boleh, diusap boleh. Tapi kalau misalnya yang bahasanya dibasuh, terus sama dia diusap, boleh apa enggak? Nggak boleh. Ya. Kemudian berarti fardul wudu yang berapa sekarang? Di 5. Yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Berarti tadi berapa? 28 dikurang 2. 26 lagi ya. Semangat. Selalu ala Nabi Muhammad. Masih semangat. Tayamum juga nih. Waduh, tayamum panjang beneran dah. Tayamum itu fikih yang sulit. Maksudnya bab yang tersulit di fikih. Yang pertama tayamum. Yang kedua sujud syahwi. Yang ketiga haid. Nah itu yang paling sulit tuh pentolan-pentolannya. Padahal kayaknya tayamum cuma gitu-gitu doang ya. Ngambil debu udah beres ya kan. Tapi ada
permasalahan-permasalahannya. Sujud sahwi kayaknya cuma sujud doang kalau lupa misalnya gerakan, tapi gak gitu. Ternyata kalau misalnya dia sengaja ninggalin gimana, kalau misal lupa gimana? Ninggalin yang mana? Yang fardu apa yang sunnah apa yang mana? Sekarang fardu yang kelima yaitu apa? Membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Apa mata kaki? Yaitu sesuatu yang nonjol antara kaki sama betis. Antara kaki sampai betis. Ini mata kaki nih. Mata kaki. Dan setiap kaki memiliki dua mata kaki. Ya, setiap kaki memiliki dua mata kaki. Wajib bugos lujus innesak. Dan wajib ya, membasuh sebagian betis. Jadi memang mata kaki cuma segini, tapi wajib sampai segini. Kata tadi kaidahnya la yatim wajib bila bifawah wajib. Sesuatu yang tidak sempurna, sesuatu yang wajib kecuali dengannya, bahwa wajib maka hukum yang lebih tersebut menjadi wajib juga. Sunahnya apa? Sunahnya adalah 8. Sunahnya ada 8. Sunah ketika membasuh kaki ada 8. Yang pertama, apa itu? Memulai dengan kaki, mulai dengan jari-jari kaki. Berarti dari depan ke sini sampai betis. Tapi bagus lagi sampai dengkul. Yang kedua adalku. Apa adalku? Mengurut-ngurut tadi menjalankan air di kakinya tersebut. Yang ketiga at-takhlil. Apa takhlil? Menyela-nyela. Bikhinsaril yadil yusra. Nih, jadi gini. Bahkan bagus lagi sampai gini. Kaki. Pas ini gini. Jadi dari sini dulu nih. Mohon maaf ya, kaki diangkat. Nih, jadi ini apa namanya? Kelingking kaki. Jadi habis kaki kan gini. Pas pengen akhirnya di sela-sela nih. 1, 2. Jadi satu jari dari mana? Dari kelingking dulu. Kita. Lama, kalau bener lama. Kalau misalnya dipraktekin semua sunah-sunah wudhu, lama nggak? Lama. Apalagi sambil baca kitab, ya kan wudhunya. Lama. Sambil baca kitab mah. Iya, belajar lagi. Apalagi sambil dengerin rekaman ya kan, yang 2 jam tuh kan. Tahlil yaitu menyela-nyela bi khinsaril yadil yusra mubtadi'a min khinsar rijlil yumna ila khinsar rijlil yusra min asfal dari bawah. Yang keempat atayamun, kaki kanan dulu baru kaki kiri. Tapi kalau mau kiri dulu boleh enggak? Boleh. Yang kelima itulah tahjil, memanjangkan basuhan kaki. Sampai mana? Sampai setengah betis. Lebih bagus lagi sampai mana? Sampai dengkul atau lutut. Ya. Yang keenam al-mubalaghah fi ghusl aqib. Mubalaghah atau berlebih-lebihan dalam membasuh telapak kaki. Jadi telapak kaki gini. Karena tadi apa? Kita bilang bahwasanya umatnya Nabi lihat daripada cahayanya, cahaya yang ada di tubuhnya. Yang ketujuh al-muwalah bainal masir ra'si wa ghusl rijlain. Memualah terus-terusan antara mengusap kepala dan membasuh kedua kaki. Dan yang ke-8 at-tasli sufi mamadho, mentiga-kalikan apa yang telah berlalu. Daripada mengusap kakinya 3 kalinya, apa kanannya, terus itu tahjilnya 3 kali. Ya pokoknya bisa 3 kalikan, 3 kalikan sunahnya. Berarti 8. Berapa tuh berarti? Hah? 18 lah. 18 lagi. Nah, setelah selesai wudhu, maka jangan langsung sholat. Ada 4 sunahnya. Setelah semuanya selesai, rukun wudhu yang terakhir apa? Tertib. Apa tertib? Berurut-urutan. Jadi harus wajah dulu, baru tangan, baru kepala, baru kaki. Jangan kaki dulu baru tangan, jangan. Tapi wajah dulu baru tangan, baru kepala, baru kaki. Ya. Maka setelah selesai semuanya urutannya tersebut, maka yang pertama sunnahnya ialah syurbuhu min fadli wudu'ihi wa rashi izarihi bihi. Minum air bekas wudu
dan memuncratkannya ke sarungnya atau ke bajunya karena berkah. Gini, ada air, misalkan air wudhu bekas nih, sunahnya diminum. Tapi jangan tahun-tahun sunah diminum, punya orang lain juga diminum. Jangan. Tangannya dia aja, tangannya dia. Jadi misalnya nih ada air, disuruh pakai satu aja, jangan semuanya, jilat-jilat. Kemudian dicipratin ke sarung yang pengen dipakai buat sholat, cipratin. Ya, jadi meminum dan mencipratkannya ke sarungnya, minum dan mencipratkannya ke sarungnya karena berkah air wudhu, karena air wudhu berkah. Yang nggak boleh itu air wudhu diandukin, maksudnya air wudhu nih basah justru malah dilapar sama dia. Nah, itu nggak boleh, makruh hukumnya, makruh. Yang kedua, ad-du'a ba'dahu, ad-du'a ba'dahu, baca doa setelah wudhu. Bagaimana tata cara doanya? Sacena, fadal, sacena, enak, contohin lah cara doa. Ya udah, fadal. Enak, contohin lah. Orang pengen lihat. Cepetan. Nak, nak, contohin nak. Contohin cepetan. Mustaqbilal kiblah, menghadap kiblat. Kiblat di mana kiblat? Kiblat di Mekah ya. Kiblat sana. Kemudian tangannya diangkat. Kemudian tangan diangkat sembari melihat telapak tangan bagian dalam. Jadi gini. Sambil berdiri. Dia baca doa apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Jangan langsung pulang. Kemudian baca surat Al-Qadar 3 kali. Kemudian kapan sholat? Keburu jamaahnya selesai. Apa? Sunnah itu. Kemudian baca Al-Qadar 3 kali, kemudian baca Qul sekali. Setelah wudu, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan rasulullah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni tatahhirun ja'alni min ibadikas salihin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalna fi lailatul qadri dan kelar 3 kali, kemudian baca Qul sekali. Qul ayat kursi sekali, kemudian baru Qul. Kemudian baru Yasin. Yang keempat, udah selesai wudunya, udah selesai. Masuk masjid, kemudian sholat sunnah wudu. Akhirnya masuk masjid juga ya kan. Kemudian setelah masuk masjid sholat sunnah wudu, yaitu setelah wudu dan boleh digabungkan dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Dan membaca ketika lagi sholat sunnah wudu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ini surat sunnah wudu dicontohkan pertama kali oleh ini bid'ah. Bid'ah. Nabi nggak ngajarin. Ini pertama kali dicontohkan oleh Bilal bin Rabah. Nah ini Bilal bin Rabah Indonesia tuh. Rambut pirang. Jadi Bilal. Nabi bingung nih, Bilal ketiplak nih sendalnya. Sendal siapa sih nih yang bunyi-bunyi nih di surga? Ternyata sendalnya Bilal. Bilal, kenapa ente sendalnya sudah di surga udah ketiplak bahasa kita udah bunyi. Oh ini sendal Bilal udah orang di dunia tapi sendalnya udah bunyi. Amalan kamu apa ya? Oh, saya gini ya Rasul, saya setelah melaksanakan wudu sholat sunnah 2 rakaat dinamakan sholat sunnah wudu. Ayo udah lanjutin. Bid'ah, Nabi nggak ngajarin bid'ah, tapi itu bid'ah hasanah namanya, bid'ah yang baik. Kalau bid'ah semuanya nggak boleh, nggak usah baca Quran. Kalau bid'ah semuanya nggak boleh, nggak usah baca Quran. Zaman Nabi nggak ada Quran. Quran tuh baca Quran di kulit-kulit tuh. Baca Qurannya di kulit-kulit atau di tulang-tulang. Karena mulai pengumpulan Al-Quran di zaman Abu Bakar Siddiq. Pengumpulannya di zaman Abu Bakar Siddiq dan penyempurnaannya di zaman Utsman bin Affan. Mereka disebut dengan Rasam Utsmani. Bid'ah. Bahkan Umar bilang bid'ah. Ada bid'ah ini bid'ah hasanah tadi, bid'ah yang baik, yaitu sesuatu yang belum diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi suatu itu baik, beduk dan lain sebagainya itu baik.
Kecuali bid'ahnya bid'ah yang buruk baru nggak boleh. Jadi yang disebut kullu bid'atin dalalah wa kullu dalal finnar. Kulun yang pertama ini maknanya ba'dun. Sebagian yang bid'ah itu buruk. Sebagian yang bid'ah itu sesat. Wa kullun dalalah finnar. Nah, baru yang kulun yang kedua baru kulun. Setiap yang sesat baru masuk neraka. Mana ada sebagian yang sesat masuk neraka. Jadi kulun yang pertama sebagian, kulun yang kedua baru seluruhnya. Gitu. Tapi kan kelompok sebelah mengatakan sama semua. Dan dalilnya itu aja. Maulid bid'ah dan lain sebagainya. Gitu ya kan? Maka sudah sempurna belum nih? 58 belum? Belum. Berarti kurang 4, berarti 14 lah. 14 lagi. Nah, kalau sekarang sunnah a'imah, sunnah ketika lagi wudu secara keseluruhan. Bukan lagi sebelumnya atau itunya, tapi secara keseluruhan. Contohnya seperti ini. Wudu itu disunahkan dengan cara duduk. Wudu itu sunahnya sambil duduk. Maksudnya gitu keseluruhan. Berarti kan duduknya nggak sebelum basuh muka atau ini, tapi keseluruhan. Keseluruhan wudu disunahkan misal duduk. Gitu. Yang pertama, berarti kan 11 lah. Ini 14 ini. Sunnah secara umum atau secara keseluruhan daripada wudu ada 14. Yang pertama istiqbalul kiblah. Sunnah wudu yang pertama secara umum ialah menghadap kiblat. Disunahkan wudunya menghadap kiblat. Yang kedua wudunya disunahkan sambil duduk julus sambil duduk. Yang ketiga tarkun nafdil ma, dilarang atau meninggalkan menciprat-cipratkan air. Kering-keringin dulu gitu. Nah, makruh hukumnya. Jadi air itu jangan dicipratin justru karena itu berkahnya di situ. Berkah wudu di situ. Yang keempat, al-iktisad fil ma, ya, sederhana ketika menggunakan air. Jadi pakai airnya jangan kencang-kencang. Atau jangan besar-besar, jangan boros. Bahkan di dalam kitab Yaqutun Nafis di ta'likannya walau fil bahri, meskipun di laut. Kita udah di laut, jangan boros, meskipun di laut. Habis gak air laut? Gak habis. Tapi walaupun di laut, itu jangan sampai boros. Walau fil bahri, meskipun di laut jangan sampai boros. Ayat ada mul israf fis shab, yaitu tidak berlebihan dalam nyiram. Gitu. Atau air dikencengin, padahal bisa pelan tapi dikencengin sama dia. Bukan masalah listrik atau air boros, bukan. Tapi emang boros atau membajir air, kalau bisa pelan. Yang kelima al-yatakallam, jangan berbicara ketika lagi wudu. Lu makan belum? Wudu. Boleh enggak? Batal enggak? Batal, tapi Jangan enggak? Ada ustaz kan? Bahkan sambil nyanyi. Keenam, wada'u ma yaktarifu minhu an yamini, meletakkan yang diciduknya dengan menggunakan tangan kanan. Wa ma yasubu minhu an yasarihi, dan kalau misalnya disiramnya itu dengan menggunakan tangan kiri. Jadi nyiduknya pakai tangan kanan. Nah, pas nyiram pakai tangan kiri. Yang ketujuh, mualah atau terus-terusan di segala macam aktivitas wudu. Terus-terusan, maksudnya terus-terusan itu apa? Yahisu yagsilul adusani qabla jafafil adul awal, yaitu sekiranya mencuci anggota yang kedua sebelum kering anggota yang pertama. Ini contohnya, anggota yang pertama misalnya tangan, anggota yang pertama misal tangan, anggota yang keduanya berarti kepala. Nah, membasuh kepalanya ini anggota yang kedua, jangan sampai anggota yang pertamanya kering, jangan sampai tangannya kering gitu. Pokoknya jangan sampai ketika membasuh yang keduanya itu yang sebelumnya kering. Itu bukan mualah, namanya makruh. Yang kedelapan, alayil tim wajhu bil ma, tidak boleh menampar wajahnya dengan air. Tadi contohnya tadi menampar wajah dengan air. Boleh. Yang kesembilan, ayat tawaqqa ar-rasyas, berhati-hati atau menjaga diri dari percikan atau pencipratan air.
Jadi ini tempat wudhu nih. Biasanya jarak dari keran ke tempat wudhu itu tinggi. Makanya timbul yang namanya percikan atau cipratan. Nah ini kita menjaga hati-hati daripada cipratan yang ada di bawah tersebut. Kena badan takutnya ada najis atau ada apa. Fayajlisu fi mahali la yanalhu ar-rasyasu fihi. Makanya dia duduk di tempat yang sekiranya tidak terciprat oleh air. Yang ke-10, tarkul isti'anah fi sabbi illa li uzrin. Walaupun boleh misalnya Ki, tolong dong gayung, tolong gayungin gue dong, duduk. Boleh nggak? Boleh. Tapi kalau bisa, kalau nggak ada uzur banget, tarkul isti'anah, meninggalkan minta bantuan untuk menyirami air tersebut. Illa li uzrin, kecuali uzur. 11. Tarkut tanshif ila li uzrin, meninggalkan menghanduki air yang ada di tempat wudhunya. Maksudnya di airnya mukanya basah, ini basah begini. Nah, ini makruh hukumnya. Yang keberapa ya? 12. Tarkus ziyadah ala salas, meninggalkan berlebihan dari 4. Meninggalkan lebih dari 4. Nah, ini bid'ah yang dolal, bid'ah yang sesat nih. Wudhu 4 kali, ini baru sesat. Atau misalnya sholat harusnya sholat isya 4 rakaat nih 5, bid'ah itu baru. Tapi itu bid'ah yang sesat tuh itu. Sholat yang 4 rakaat jadi 5, sholat yang 3 rakaat jadi 4, nah itu baru bid'ah yang sesat. Tarkus ziyadah ala salas, meninggalkan melebihkan bilangan dari 3. Jadi kan sunnahnya 3 kali basuh muka, 3 kali basuh tangan, 3 kali ngusap kepala, 3 kali mengusap basuh kuping, 3 kali basuh kaki. Nah, kalau lebihin makruh, kurang juga makruh. 2 misalnya makruh, 1 makruh, tapi wajibnya 1. 1 boleh nggak? 1 kali basuhan boleh, tapi makruh. Tapi wajib. Maksudnya wajibnya itu 1, tapi makruh hukumnya. Wajib tapi makruh. 2 makruh. 3 sunnah. Yang 13, ala yang kusuma wudu'u an muddin, tidak boleh makruh hukumnya kalau kurang air tersebut dari 1 mud atau 1 liter. Jadi minimal kalau pengen wudu airnya 1 liter. Ini berapa ya? 500 atau 600 mili? 600 mili. 600 mili berarti di bawah 1 liter. Nanti wudu pakai ini makruh. Meskipun cukup, meskipun bisa makruh. Dan yang terakhir, istishabun niyah ila akhiril wudu. Terus-terusan niat sampai akhir wudu. Nah, maksudnya gimana? Maksudnya gini, nawaitul wudu. Enggak. Dalam hati, hukman. Secara dalam hati. Maksudnya apa? Jangan sampai dalam hatinya dia merasa dia lagi enggak wudu. Terus gini. Pas tangan sampai pas lagi di kepala, kayaknya saya nggak lagi wudu deh, batal. Makanya jangan sampai ada keyakinan dalam hatinya dia lagi nggak wudu gitu maksudnya. Jadi terus-terusan niat saya lagi wudu dalam hati. Saya lagi wudu. Dan disunahkan berwudu li iradatin naum, ketika dia pengen tidur. Yang kedua, liqiraatil Quran, ketika pengen membaca Al-Quran. Lah, katanya wajib. Ya wajib apa? Menyentuh Al-Quran. Menyentuh Al-Qurannya wajib. Membawa Al-Qurannya wajib. Menyentuh jilidnya Al-Quran, covernya Quran wajib. Membawa Al-Qurannya wajib. Menyentuh lemari yang ada Al-Qurannya wajib. Tapi ini apa? Membaca. Adapun bacanya sunnah. Adapun membaca dalam keadaan wudu sunnah hukumnya. Tapi megang Qurannya wajib. Membaca Al-Qurannya sunnah dalam keadaan wudu. Yang ketiga, dihuduril majlis ilmi muzikir, pengen menghadiri majlis ta'lim dan zikir. Tadi sebelum datang ke sini wudu dulu belum? Wudu dulu ya, habis sholat. Nah, belum. Sebelum menghadiri majlis ketika pengen menghadiri majlis ta'lim dan majlis zikir, berwudu dulu dan niatin, ya Allah saya wudunya nih niat biar segar ketika lagi pengen datang majlis ta'limnya gitu. Yang keempat, ziaratul kubur, ketika pengen berziarah kubur. Yang kelima, al-baqa ala taharati daiman. Nah, disunahkan wudunya itu
wudu kekal. Apa namanya? Daimul wudu, dawamul wudu, mendawamkan wudu. Yang ketiga, yang keenam, tajdidil wudu, memperbarui wudu. Kalau misal batal langsung perbarui wudunya. Kalau nggak batal juga perbarui wudu. Bisa. Misalnya sholat zuhur, sholat asar masih ada wudunya. Maka disunahkan juga tajdidil wudu, memperbarui wudu. Wudunya masih ada, tapi disunahkan memperbarui wudu lagi sebelum melaksanakan sholat. Yang ketujuh, wa kullama ahdatsa tawadduan, dan setiap dia berhadas maka dia berwudu. Inilah alhamdulillahirabbil alamin rukun-rukun wudu dan sunnah-sunnah yang dilaksanakan ketika lagi wudu. Misalnya timbul pertanyaan, andai kata ada orang yang misalnya katakanlah tangannya buntung atau gimana, sampai segini doang tangannya, dia menyisahkan tangan segini, maka dia wajib membasuh dari sini sampai siku. Nah pertanyaannya, kalau misalnya cuma sampai siku doang, maka dia wajib ujung sikunya, andai kata di atas siku, maka nggak wajib apa-apa. Jadi kalau misalnya segini wajib sampai siku. Kalau misalnya sampai siku doang, tangannya sisanya, maka sikunya aja, ujungnya aja. Tapi kalau misalnya nggak ada di atas siku, maksudnya di otot, maka nggak ada yang wajib. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tangan atau kaki yang kepotong, nggak ada yang wajib. Ada pertanyaan dari permasalahan dulu? Sebenarnya ada lagi yang lebih penting dari wudhu, yaitu sebelumnya, yaitu apa? Dalam pemilihan air. Karena wudhu di wudhu, nyata airnya nggak sah, wah, sampai bohong. Coba ada pertanyaan nggak nih tentang wudhu? Tentang wudhu sebelum kita lari ke tayamum. Gimana Pak? Waalaikumsalam. Untuk berwudu itu seandainya tidak pakai keran atau kumpulan air, kita memakai air di ember atau di bilah. Ya. Itu adakah ukuran yang sebenarnya atau ukuran yang seharusnya yang dipakai, dan air itu tidak mengenai atau tibetan, itu sah atau tidaknya? Ya. Jadi gini Pak, untuk takaran airnya itu nggak ada ukuran takaran airnya, maksudnya nggak ada yang diharuskan. Jadi boleh di bawah 2 kula, boleh di atas 2 kula. Cuman ada permasalahannya. Kalau misalnya dia di atas kula, udah nggak ada permasalahan lah ya. Maksudnya gimana? Kalau di atas 2 kula itu apa ya? Air di atas 217 liter. Air di atas 217 liter. Atau kalau misalnya dibikin kolam-kolaman, yaitu airnya harus pas, nggak boleh nggak kurang. Itu bikin kubus di kolam-kolaman 60 cm kali 60 cm kali 60 cm volume airnya. 60 kali 60 kali 60 itu 217 liter. Atau kalau misalnya galon itu berarti berapa galon tuh? Banyak lah ya. 12 galon. Kayak galon yang 19 liter. Nah, kalau misalnya di atas 217 liter atau di atas 2 kula, maka baik itu airnya keciprat atau enggak keciprat, maka tetap sah air tersebut. Karena kalau di atas 217 liter nggak ada air musta'malan. Tapi masalahnya ember-ember orang-orang itu nggak di atas 217 liter, di bawah 217 liter. Maka ketika lagi wudhu, nanti ada permasalahan sebenarnya, yaitu dia harus ketika menggunakan tangannya, ya, setelah membasuh muka yang pertama kali, dia niat tangannya itu sebagai gayung. Dia niatin tangannya sebagai gayung. Jadi gini, basuh muka dulu ya, basuh muka dulu. Diambil pertama kali buat basuh muka. Kan gini. Pakai gayung kan ke tangannya, baru basuh muka. Itu masih aman, masih aman. Nah, ketika dia pengen tangan, ini celupin tangannya itu, niatin, ya Allah saya niatin tangan saya sebagai gayung. Sehingga ketika tangannya nyentuh air tersebut nggak disebut musta'mal. Tentang air, itu saya bilang tadi, bahwasanya lebih penting daripada wudhu, yaitu tentang air tersebut. Nah sini, yang disebut dengan air musta'mal. Maka biar gak disebut air musta'mal, alayan wiyal iktiraf. Dia
yaitu berniat iktiraf, yaitu apa? Dia niat tangannya sebagai gayung. Gimana caranya? Yaitu seorang yang berwudu dia niat menjadikan tangannya setelah membasuh wajah. Qabla ayyudkhila yadayhi fil ina'i liyaghsilahuma kharijahu. Sebelum dia memasukkan tangannya untuk membasuh tangan. Jadi ketika basuh muka selesai, itu nggak usah niat gayung. Tapi ketika pengen tangan, itu masukin tangannya itu sambil niat, ya Allah, saya jadikan tangan saya sebagai gayung. Niatin tangannya itu gayung. Jadi ketika dimasukin tangannya, terus dialirin tuh airnya tersebut ke tangannya. Nah, maka itu bukan air mustakmal. Dan yang penting juga, jangan sampai ketika lagi begitu wudhunya itu, ini airnya nih yang dari tangan tersebut, dari muka tersebut, dari kaki tersebut nyiprat ke dalam ember tersebut. Kalau nyiprat ke dalam ember tersebut, maka disebutnya mustakmal. Kalau di bawah 217 liter airnya. Begitu pula mandi wajib. Banyak orang yang mandi wajibnya ini jadi nggak sah. Karena apa? Airnya jadi mustakmal. Karena dia mandi wajib dengan menggunakan ember, gayung tadi. Ada nyiprat pasti ke dalam ember tersebut. Maka airnya mustakmal. Dibasuh lagi yang selanjutnya nggak sah. Tidak sah. Ada juga orang yang salah. Ketika lagi mandi wajib pakai sabun. Mandi wajib pakai sabun. Sah nggak tuh? Nggak sah. Mandi wajib sampoan. Sah nggak? Nggak sah. Mandi wajib nggak boleh sabunan, nggak boleh sampoan. Nggak boleh sabunan, nggak boleh sampoan. Terus gimana caranya? Pengen sabunan, pengen sampoan. Nah, maka dia bisa milih sebelum mandi wajibnya atau sesudah mandi wajibnya. Tapi kalau bisa, kalau bagus, sesudah mandi wajib. Karena takutnya masih ada sisa-sisa daripada sabun tersebut. Sama, orang tuh tiap malam misalnya, dia biasanya pakai sopel. Malam-malam biar nggak ada nyamuk. Atau misalnya kalau perempuan hembody, maka dia sebelum berwudu wajib untuk menggosok-gosok dulu tuh tangannya atau kakinya pakai hembody atau pakai lotion atau pakai apa tadi sopel tersebut. Karena apa? Ditakutkan menjadi mutaghayyir, airnya berubah. Seperti itu, Pak. Makanya kalau misalnya makanya mandi wajib enak pakai selang. Atau kalau misalnya punya bak bikin, kalau misalnya nanti punya rumah sendiri misalnya apa ya, bikin diedit aja tuh baknya di atas 217 liter biar bisa apa ya, berendam langsung masuk dalam baknya dulu bisa. Jadi cuman gini dong, wah bakul gede nih ya kan, langsung oh itu bisa akbari fardulillah ta'ala, dah beres. Ini mandi paling cepat mandi wajib tuh tenggelam. Tapi habis itu nguras tuh baknya, soalnya debunya naik semua. Kalau di pondok bahaya tuh, ada yang begitu tuh, tenggelam gitu. Nih, habis mandi junub ya kan, subuh-subuh nih, waduh jamaah nih, gimana nih? Subuh-subuh tinggal gua doang yang belum jamaah. Kan udah jebur dia di pondok, kalau bahaya. Seperti itu ya. Kalau makanya enak kalau mandi wajib, kalau nggak pakai shower, pakai selang, pakai air yang di atas 217 liter. Kalau pakai air yang di bawah 217 liter kudu hati-hati. Apalagi yang namanya mandi wajib itu harus benar-benar perhatiin bagian-bagian lipatan-lipatan. Lagi mohon maaf yang perut ada gemukan atau badannya yang gemuk, itu pasti ada lipatan. Itu kudu digesek-gesek. Bener itu, kudu digesek-gesek. Soalnya lipatan sih, ini angkat dulu nih ke masuk. Gitu. Bener. Atau lehernya misalkan dikelipet-lipet tuh harus digesek-gesek. Bahkan di bawah kukunya juga harus dimasukin airnya. Itu makanya mandi wajib nggak ada yang cepet kecuali dia tenggelam. Mandi wajib nggak ada yang cepet kecuali tenggelam. Ada pertanyaan lagi tentang wudhu atau tentang tayamum atau tentang sholat? Saya deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mau tanya, syarat wudhu kan mesti air yang suci mensucikan kan. Syarat yang suci itu kan yang tidak berwarna dan tidak berbau. Bagaimana dengan air perumahan, misalkan yang bau lumpur atau bau besi atau gimana, itu bisa nggak dijadikan wudhu? Dan kedua, pertanyaannya,
bisa nggak wudhu dalam sungai? Kita nyelam gitu, atau misalkan mandi wajibnya gitu. Ya, terima kasih gitu aja. Ya, untuk pertanyaan pertama, kalau misalnya air tersebut berubahnya sebab alami, kalau perubahan airnya tersebut sebab alami, misalnya kayak misalnya ada empang, empang butek pasti, tapi warnanya warna tanah, maka itu sah buat dipakai wudhu, karena perubahannya sebab alami, atau empang tersebut berlumut, maka itu perubahannya sebab alami, maka sah dipakai untuk berwudhu, karena perubahannya sebab alami. Jadi mutagayir yang diperbolehkan, yaitu air yang berubah sebab tapi kalau berubahnya sebab kopi atau kena sabun dan sebagainya itu nggak boleh. Adapun pertanyaan yang kedua ialah apa tadi? Saya lupa. Kalau misalnya sungai, kalau misalnya sungai, kalau mandi maka boleh di sungai. Wudhu juga boleh sungai. Yang penting kalau wudhu dia maka wajib memakai celana dalam. Minimal kalau laki-laki pengen wudhu atau pengen mandi di sungai, minimal pakai celana dalam. Tapi kalau mandi nggak apa-apa, nggak pakai celana dalam. Boleh sambil nyelam boleh. Sambil nyelam juga boleh. Tapi harus kena semuanya. Kalau di hulu sungainya ada najis gimana tuh? Gimana maksudnya hulu sungai itu apa sih? Nah, kalau misalnya hulu sungai atau ujung sungai ada najis, tapi kita wudhunya di mana dulu nih? Di bawahnya, ya nggak apa-apa. Karena kalau misalnya jaraknya jauh dan sungainya itu gede, dan kita wudhunya atau mandi wajibnya di tempat yang jauh daripada sungai yang terkena najis tersebut, maka sah. Kecuali aliran tersebut kecil, seperti got. Misalnya di got nih, di got. Dan got tersebut sudah tercemari najis dan sebagainya. Dia berwudu di tempat yang rada jauhan dikit, tapi nggak ada najis sih. Tapi ini gotnya kecil, maka tetap tidak boleh karena gotnya kecil. Karena gotnya kecil. Ada pertanyaan lagi? Pak Ruli? Pak Ruli. Insyaallah. Rizky? Bang Sobur ya biasanya Bang Sobur. Korban Bang. Boncengan ya. Jadi seperti itulah tentang wudhu. Penting tentang wudhu. Iya, Tar. Ada dua pendapat ya. Kalau bisa kita selesai wudhu, ada yang menyentuh perempuan itu ada yang batal, ada yang tidak batal. Oh iya. Itu bagaimana? Kalau kita minum dulu. Adapun menyentuh wanita, menyentuh perempuan ketika kita sedang wudhu, maka menurut madhab Syafi'i yang paling kuat ialah hukumnya batal. Tapi menurut pendapat lemahnya, ada pendapat lemah tapi lemah banget. Kalau misalnya bukan dia yang nyentuh tapi kesentuh, berarti apa ya? Kalau misalnya dia bukan yang nyentuh tapi disentuh sama orang lain, maka yang disentuh nggak batal, tapi yang menyentuh batal. Gitu. Tapi ini madhab Syafi'i yang lemah banget. Nah, kalau pengen keluar madhab bisa juga, namanya madhab Hanafi. Tapi tata caranya harus tata cara Hanafi. Makanya kebanyakan orang ketika lagi ibadah haji, mereka menggunakan madhab Hanafi. Padahal bisa aja menggunakan madhab Syafi'i yang paling lemah. Ada yang mengatakan bahwasanya kalau dia nggak nyentuh tapi yang disentuh maka tidak batal. Ada di dalam kitab Mughnil Muhtaj syarah kitab Minhajul Talib. Kalau nyentuh itu pakai telapak atau pakai kulit? Kalau nyentuhnya bukan kemaluan, pakai telapak, pakai kulit, pokoknya saling bersentuhan antara kulit dengan kulit. Jadi yang disebut dengan bersentuhan antara kulit dengan kulit, yang penting kulit yang disebut kulit. Kalau yang nggak disebut dengan kulit, maka nggak batal. Contohnya apa? Rizky punya pacar misalnya, pacar kan nggak halal. Andai kata istri juga nggak boleh. Istrinya biasanya orang salah paham nih, ya. Kan yang batal yang bukan mahram. Istri itu mahram bukan?
Bukan. Sampai kapanpun istri bukan mahram. Sampai kapanpun, sampai kiamat tahun jebot nih. Apa? Istri bukan mahram. Habis sholat, istri cium tangan suami, batal dua-duanya. Dua-duanya batal. Karena bersentuhan antara dua kulit dengan kulit. Nah misalnya megang istrinya, rambut istrinya diusap-usap gini-gini, batal nggak tuh? Nggak batal, karena bukan bersentuhan antara kulit dengan kulit, tapi kulit dengan rambut. Jadi yang bukan disebut dengan kulit maka nggak batal. Seperti apa ya? Rambut, kulit apa namanya? Kuku, gigi, gigi, gitu nggak batal. Apa? Batal. Jadi yang disebut batal itu kulit dengan kulit. Nah, perempuan yang dimaksud atau lawan jenis yang dimaksud ini tidak harus dewasa. Akan tapi dalam kitabnya yang besar. Yang besar. Apa yang besar? Yang sudah terlihat besarnya. Ini anak Bang Sobur umur berapa? 7 tahun. Maka Rizky udah punya wudu, nyentuh anak Bang Sobur, batal. Jadi nggak harus dewasa. Tapi apa? Yang dia cewek yang sudah kelihatan keceweannya. Gini maksudnya, kalau bayi itu kelihatan muka bayinya, benar gak? Sampai umur berapa ya kelihatan muka bayinya? 5 tahunan ya? Nah 6 tahunan tuh udah beda kan mukanya. Dia bisa mukanya kecewean atau kecowokan. Nah, gitu maksudnya kalau udah misalnya dia sudah kelihatan nampak keceweannya, nampak kecantikannya atau kegantengannya, maka ketika bersentuhan yang bukan mahram batal. Gitu. Jadi bukan yang bersentuhan antara dewasa dengan dewasa, bukan. Tapi antara dewasa dengan anak kecil, yang anak kecil tersebut sudah terlihat cantiknya atau gantengnya gitu. Dan bersentuhannya kulit dengan kulit. Jadi membatalkan wudhu itu yang pertama ialah hilang akal. Hilang akal gimana? Tidur atau mabok atau gila, itu hilang akal, batal puasanya, batal puasanya. Puasa batal, sholat batal wudunya. Nah, tapi kalau misalnya tidurnya sambil duduk, yang duduknya itu memakin, yang duduknya itu tetap itu gini duduknya. Jadi tidur nih Jumatan. Kalau tidur di atas genteng Batal. Ini Jumatan, tidurnya gini. Enggak gini-gini enggak. Gini. Batal enggak? Enggak batal. Tapi kalau tidurnya rada ngangkat dikit pantatnya, batal. Atau gini. Batal. Pokoknya yang apa namanya enggak batal itu duduk yang pantatnya itu tetap di bawah. Gitu. Maksudnya tetap nyentuh bumi. Jangan goyang-goyang. Atau naik dikit. Tengkurap. Kalau tidur gini parah itu mah, sengaja banget. Maka banyak orang yang sebenarnya ketika lagi Jumatan, tadi ada apa sih? Nomor 1 ya. Banyak orang yang ketika lagi Jumatan batal wudunya, tapi dia habis khutbahnya beres langsung sholat, padahal wudunya udah batal. Padahal wudunya batal, tidur. Bahkan banyak juga orang yang sholat subuhnya batal, sholatnya, wudunya batal. Kenapa? Lagi sholat tidur. Hilang akal, batal. Hilang akal. Berdiri, tidur. Batal wudunya, wudu lagi. Yang kedua, apa? Bersentuhan kulit dengan kulit orang yang bukan mahram dan sudah besar. Kulit dengan kulit syaratnya. Berarti kalau kulit dengan gigi boleh, kulit dengan rambut boleh. Yang ketiga, apa? Menyentuh kemaluan depan maupun belakang, kemaluan sendiri maupun kemaluan orang lain, dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam dan telapak tangan bagian luar. Telapak tangan bagian dalam doang, yaitu yang ini doang, yang putih, bagian putih doang. Masuk deh, garuk-garuk, batal. Yang disebut kemaluan depan itu batangnya doang, Adapun kelereng bawahnya enggak batal. Megang lereng bawahnya nih, garuk-garuk nggak batal. Yang batal tuh kalau megang batangnya. Adapun bagian pantat, bagian belakang, yang dipegang yang batal itu bagian yang bolongannya. Adapun samping kanan kiri nggak batal. Dan itu batal kalau misalnya ghairu hail, tanpa ada penghalang.
dia langsung masukin celana itu tangannya ke celana, geruk gitu kan, batal. Lapak tangan ya, lapak tangan. Kalau misalnya garuknya begini, misalnya nih punya siapa nih? Gini nih, wah kecil banget ya kan. Dia garuknya begini, pakai telapak tangan bagian punggung. Garuknya nggak kerasa sih, ya kan? Batal nggak? Nggak batal. Nggak batal. Atau di luar, dari luar batal nggak? Nggak batal. Ini berlaku juga baik kemaluannya sendiri maupun kemaluan orang lain, ataupun kemaluan hewan sekalipun. Misalnya dia iseng megang kemaluan hewan, atau kemaluan mayat, atau kemaluan mayat dipegang kemaluannya batal. Atau kemaluan, atau gini misalnya nih, nah ini mantap nih, ini permasalahan dalam minhajul talibin, yaitu kalau misalnya orang disunat